محمد زين الأفضل جميع المرسلين والفرحين أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويجعل يديهم في الجنة ويجعل علينا من درجاتهم وأنوارهم وأمامهم ونفحاتهم وسوسياتهم وكراماتهم في الدين والآخرة ويبارك لنا في أولادنا وذريتنا ويرزقنا برحمة ويحفظنا من فتنة الزمان يا حافظ يا حافظ اسمعنا بجميع أهل الرياض من جميع الآفات والآفات وتزيين والتريات اللهم اجعل جمعنا جمعا مرحوما وتفرقنا ببعضها محمد معصوما وحبنا وصالح عن طريق أهلك وصالح عن طريق أعمالنا يا خير لكم عافية على هذه النعم والنبي وسلم إلى حضرة النبي الفاتحة Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi khassa qauman bimahhabbati wa aqama qauman bihibbati. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin al-amin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Qala Allah Ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wal baladut thayyibu yakhruju nabatuhu bi idzni rabbih. Walladzi khabasa yakhruju illa nakda kadzalika nusarriful ayati liqaumin yashkurun. Artinya, dan bermula tanah yang baik dan subur itu mengeluarkan ia akan tanaman yang subur pula dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Dan tanah yang tidak subur tidak akan mengeluarkan tanaman kecuali sulit tumbuhnya. Demikianlah seperti apa yang telah kami jelaskan dari ayat-ayat kami kepada orang-orang yang bersyukur. Bermula nasabnya radhiyallahu anhu dari pihak ayahnya adalah Abdul Ghani bin Abdul Manaf bin Muhammad Samad bin Muhammad Sa'ad bin Abdullah bin Al-Alim Al-Alamah Mufti Muhammad Khalid bin Al-Alim Al-Alamah Khalifah Hasanuddin bin Maulana Syekh Muhammad Arsyad Al-Bandari. Jadi Sidin termasuk zuriat daripada Syekh Maulana Arsyad Al-Bandari yang dikenal biasa dengan Datuk Al-Bayat. Dan bermula nasabnya radhiyallahu anhu dari pihak ibunya adalah Masriyah binti Sofiyah binti Iyam binti Muhammad Yusuf bin Al-Alim Al-Alamah Mufti Muhammad Khalid bin Al-Alim Al-Alamah Khalifah Haji Hasanuddin bin Maulana Syekh Muhammad Arsyad Al-Bandari. Maka berkumpulah nasab orang tuanya radhiyallahu anhu pada datuknya yang kelima, yaitu Al-Alim Al-Alamah Mufti Muhammad Khalid. Jadi Sidin hitungannya adalah zuriat yang ketujuh dari Datuk Al-Bandari, bersambung dari Mama Sidin lawan Abah Sidin itu di Datuk Sidin yang kelima, yaitu Al-Alim Al-Alamah Mufti Muhammad Khalid. Dan adalah ketika radhiyallahu anhu di dalam kandungan ibunya, maka ibunya radhiyallahu anhu diberi oleh Allah Ta'ala akan anugerah, yakni melihat cahaya laksana bulan purnama menuju ke dalam pangkuan. Jadi Sidin pernah bermimpi waktu ibunya mengandung Sidin. Jadi Mama Sidin ini pernah bermimpi kayak masuk bulan di pangkuan Sidin sendiri. Dan juga ketika ibunya radhiyallahu anha sedang mengidap, ingin memakan akan sesuatu makanan atau buah-buahan, maka dikabulkan oleh Allah Ta'ala akan keinginannya itu di dalam mimpi, sehingga keinginannya sudah tiada lagi manakala ia bangun dari tidurnya. Ini mungkin kelebihan wali-wali Allah Ta'ala. Ini mungkin kelebihan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi para walinya. Ada yang janggal, ada seperti kebiasaannya. Ada biasanya orang mengidap parah, ada dimakan dulu dia
buat suruh juga gitu ya. Biasanya mau kadang dimakan tahu loh, hanya tulus, enggak kalian. Maka macam-macam kita mana, enggak. Atau jadi baik mengidam hendak menjemput yang laki lagi ini, enggak. Sebelum, enggak macam-macam. Ada hendak makan buah ini, tentang macam-macam kita mana. Nah, sedangkan ibu daripada guru kita, Abang Guru Zain itu teman-teman, ketika ibunya mengantuk, mengidap juga. Nah, cuma karena keterbatasan biaya dan ekonomi, Allah Subhanahu Wa Taala membantu lewat ibu. Ibu sudah bangun dari guring, sampai sudah mengidap, rasa-rasanya sudah di dalam mimpi. Dan ketika mendekati masa kelahirannya radhiyallahu anhu, pada waktu itu negeri dalam keadaan kacau balau, yaitu waktu tentara penjajah Jepang sudah memasuki negeri Banjar. Dan untuk mendapatkan keamanan, maka kedua orang tua radhiyallahu anhu keluar dari kampung keraton menuju ke kampung Tunggul Irang Seberang, menuju ke rumah Abdullah, yakni sepupu dari neneknya beliau yang bernama Sufyan. Dan di sanalah mereka tinggal untuk sementara waktu. Dipilihnya kampung Tunggul Irang Seberang itu karena di kampung tersebut tidak pernah dimasuki oleh penjajah sebelumnya. Hal itu terjadi karena adanya seorang ulama yang bernama Tuan Guru Haji Abdul Rahman atau Tuan Guru Haji Adung yang tinggal di sana. Jadi ketika Sigit lahir itu dalam masa penjajahan Jepang. Nah, jadi untuk menyelamatkan diri daripada penjajah Jepang. Jadi Sigit pindah dari kampung Karaton menuju ke Tunggul Irang Seberang, menginap di rumah sepupu nenek Sigit yang bernama Abdullah. Waktu itu karena dalam keadaan penjajahan Jepang, jadi orang penjual susu formula itu ngalih bahkan tidak keren. Karena riwayatnya Mama Sigit ketika melahirkan sini itu umur sudah tua, jadi ASI ini ada maksimal lagi, ada Allah menyesuai secara ASI. Nah, mencari susu formulanya tak kali benar, karena apabila ada orang dijual pasti disita bagian Jepang sudah ada mau dijual, diminumi apa jualan dari baju titih kan, nanti minumi baju titih pengganti mesin, cuma mencari barasnya kurang kali benar. Karena dalam keadaan penjajahan. Nah, pada suatu hari berhilang Tuan Guru Haji Abdul Rahman, Tuan Jatuh. Nah, di dalam manaqib itu Sigit kan ditulis dalam manaqib itu ada menyusul orang tua, hanya menghisap liur daripada Tuan Guru Haji Abdul Rahman. Guru ulun bapak semua mengakuni langsung sama Sigit nih, no ibu Sofia, bujur lah sama Sigit. Nah, kayak itu kisahnya. Nah, jadi kurang lebihnya kayak itu lah. Ketika pada suatu pagi di sini berhilang Guru Abdul Rahman, Tuan Jatuh Karam masih. Nah, imbah itu diisap sidir jari guru kita, ibu jari isap. Mulai itu Sigit ketusuk lagi malah pas jari sidirnya mengisap jari ya. Jadi ujar Mama Sigit kayak apa? Aku nih menyusu ada, makan ada, mati kayaknya kelaparan tinggi. Sekali ditarik jari Sigit nang isap tangan tadi keluaran susu di jari Sigit bahkan diisap oleh Guru Haji atau bantuan. Nah, mungkin itu karamat, itu kelebihan yang dimiliki oleh ulama dan wali-wali Allah Ta'ala, dan itu ada menutup kemungkinan terjadi karena itu memang kuasa Allah Ta'ala juga. Nah, Tuan Guru Haji Abdul Rahman itu adalah pakaian daripada Guru Zainal ini. Bukan pakaian orang lah. Guru Zainal ini dalam pagar. Nah, Guru Abdul Rahman ini pakaian sedikit.
kalau gambar sih nomba berdoa atau nah dalam bagian Guru Abdul Rahman ini sih berguru khusus lawan Kiai Haji Muhammad Said Wali urusan ngompak perajikan ngompak mungkin. Jadi sudah diteliti mikir guru ulama yang sangat daripada ijazah sangat daripada ilmu dari Kiai Haji Muhammad Said Wali dari gurunya sampai benar-benar sampai kepada Rasulullah SAW. Jadi jelas wafat itu pada bid'ah. Ya Allah, kalau itu utan memakai mau baca-baca wafat nih ini bagian tong mau bilang aku wafat sirik wafat sudah masalah sirik itu urusan dari yang penting jelas turunnya apabila sampai bertaruh kepada Rasulullah SAW berarti Rasulullah akan memakai bapak masalahnya kita benar-benar dan ketika radhiyallahu anhu dilahirkan ke dunia dari perut ibunya yaitu pada sekitar jam 2 malam 27 Muharram 1361 Hijriah atau bertepatan dengan 11 Februari 1942 Miladiah. Ketika itu matanya radhiyallahu anhu hanya terpejam dan tiada ia menangis seperti bayi pada kebiasaan, serta serta tubuhnya pun membiru hingga neneknya radhiyallahu anhu yang bernama Salbiyah mengira kalau cucunya itu akan meninggal dunia. Dan dengan berkat doa dari Tuan Guru Haji Abdul Rahman, maka tubuhnya radhiyallahu anhu bersinar berangsur-angsur merah seperti warna bayi kebiasaan, dengan tangisannya pun mulai terdengar. Akan tetapi tiadalah radhiyallahu anhu itu menyusul kepada ibunya, namun hanya mau ia mengisap lidah Tuan Guru Haji Abdul Rahman, dan setelah beberapa lama diketahuilah bahwa radhiyallahu anhu mulai menyusul kepada ibunya. Manakala tiada orang yang lain di sisinya kecuali ibunya, yakni bukan mahram. Artinya hingga sidin ketika lagi harus itu hanya mahram sidin aja lah itu orang lain. Sampai setahun sidin mengisap tangan tuh hanya mau manusia. Dan adalah namanya radhiyallahu anhu ketika masa kecilnya yaitu Musyailik. Kemudian diganti oleh orang tuanya radhiyallahu anhu dengan Muhammad Zaini atas permintaannya radhiyallahu anhu sendiri, karena mengikuti nama seorang ulama besar yaitu Tuan Guru Haji Ahmad Zaini bin Tuan Guru Haji Abdul Rahman Tunggulnya. Allah Ta'ala A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ala inna awliya Allahi la khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Alladzina amanu wa kanu yattaqun. Lahumul busyra fil hayatid dunya wa fil akhirah la tabdila li kalimatillahi dzalikal fawzul 'azim. Dan adalah hanya radhiyallahu anhu itu sewaktu masa kecilnya termasuk hamba Allah yang mahfuz, yakni yang dipelihara akan Allah Subhanahu wa taala dari hal yang tidak terbunyi. Sebagaimana diriwayatkan bahwa neneknya radhiyallahu anhu yang bernama Salbiyah, ya Salbiyah ini orangnya majzub. Guru pernah di sini itu orang majzub ini nggak ya kayak sempat bahari rumah sini di Karangputih, Karangputih dari bila orang misalnya udah hilang presiden ada nomor yang ada yang ini doa Allah doa presiden doa sini sebutin aja Allahumma rabbal hidi wal ada orang di dalamnya ada hizib Selasa, hizib Rabu, mengulangan salah. Itu aja doa sini sebutin. Kemudian ada kawan-kawan di betapa di bulan yang bisa melakukan kenapa biar bila misalnya berdoa hingga doa itu harus jadi dia maka ini kira bila misalnya aku berdoa itu di sini mau Rasulullah hadir yang beserta. Wajibnya orangnya majlis amal kita biar butuh pengujian kan mau dekat Rasulullah, alamnya beda mungkin antara alam sadar, alam nyata, alam jasad beda, antara alam jin dan alam manusia jelas beda sudah. Jadi mulai pada Tuhan, mulai pakaian memang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala.
Si dia pernah juga menari mulai dikumpuli oleh pengawalan lagi sekolah di Darussalam. Misalnya Ulun nih sudah mementingkan anggaplah Abdullah misalnya. Jadi kaitanlah untuk kuning siapa ngaran memberikan lawan guru Zaidin ya. Dikira guru ini kan guru baik sangka aja lawan kawan. Dikira kawannya bujur-bujur mentakon ngaran kawitan nasa itu. Salahnya memang sudah berjanjian bila misalnya ini menyambat ngaran kawitan ini kan tidak boleh. Kalau mulai. Walhasil kesimpulannya akan di sekolahan tuh kita konek. Wah Zaidin ini lawan siapa ngaran abahnya sih ini? Ngaran guru baik sangka lawan kawan nih dikira itu ujar itu takut kepada aneh anggaplah ngaran abahnya si Alim. Jadi ujar guru ngaran abahnya Alim. Jadi ujar anak nanti sahabat ngaran abahnya Alim kenapa? Ikan menyambat ngaran abah kok sarik langsung. Mungkin ikan mau mulut ngaran abah kok awas kan ikan berikan sekolah bahat lagi di sini. Ujar kawan nih tinggi. Berikan sekolah itu sama orang juga aja. Menurut manakib lain ada yang membawa gadah, ada yang membawa palapahnya, ada yang membawa lading. Gesat membalas memang kisahnya. Karena merasa tersinggung bahwa marah abahnya tersebut. Perhatian guru pada waktu itu hanya pada lading benar. Jadi si dia nanti berusaha untuk menyelamatkan diri nih, bukan mulai sekolahan menuju ke rumah, bukan menghindar. Karena menyambang ibadah orangnya ada seribu nanti dari Mabana ke kampung main di muka ada, adanya di belakang ada hingga itu kata mau buka kemana-mana lagi. Cuma perhatian sedikit fokus kepada wasi dan ini kepada latih dan saja. Nah kayak apa caranya supaya latih ini kan disampaikan mampu dia sedikit amun nang pokok itu udahnya sudah sampai berenang awak sedikit sampai biru-biru. Walhasil ringkasnya cerita Sidir mau menyelamatkan diri sampai ke rumah dalam keadaan babak belur. Pas dikumpulin tapi karena Sidir sudah dipasangnya oleh kawitan, nak bila ada napa-napa jangan bersalah makhluk. Karena memandang kawitan itu makhluk yang mau ada masalah di sana dengan Tuhan itu jangan berada rumah. Bersunyian bagaimana? Jika saya Sidir seorang orangnya kayak putih rasa sakit kan? Mencium, mana niat nih kenapa? Cuma itu punya kayak putih, kata bapak nih aja jadi orang sakit kan, bujur aja kan kita tahu sih, kata bapak kata besar juga ya. Nah, perjalanan sini Tuhan luar biasa. Sedikit lagi pulang. Dan adalah radhiyallahu itu seorang yang sudah dijadikan Allah Subhanahu wa taala sebagai ulama warasatul anbiya. Itu termasuk ulama yang terkenal di Kalimantan. Dan Sidin termasuk orang salah satu daripada para mahbub guru. Sebutik kita belajar yang daripada kelebihan yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada Sidin. Allah Subhanahu wa taala jadikan umat-umatnya Rasulullah SAW itu cinta kepada beliau. Dan mudah-mudahan kita termasuk orang yang cinta kepada beliau, cinta kepada wali-wali Allah Subhanahu wa taala, cinta kepada Rasulullah SAW. Karena ujar Rasulullah, al-mar'u ma'aman, seseorang akan dikumpulkan di dalam surga beserta orang yang dicintainya, beserta orang yang disayangi. Amun melihatlah kita sembahyang masanya orang oke kitanya nih jangan misalnya syarat masuk surga sembahyang kira-kira bisa tak kita masuk surga oke makin kita ini pulang sembahyang zuhur barang asar barang maghrib barang isya barang subuh barang isya oke sembahyang pulang kita ini mati arah juga
Jadi mau sebagai syarat sebagai masuk surga asa yang sama ini asa jauh pasti atau sama beneran Rasulullah sendiri yang kuat duduk untuk sembahyang katanya ya Allah doirin dan jinggur tasbih maka digabutin sejadah oke lawan mama nih sampai anak alanggar subuh sembahyang mau jadi mama anakku lawasnya sembahyang subuh nah itu guring mungkin dikira mama ada hatam dari orang kira mau sampai subuh nih mak anakku di sini doirin lawas benar sampai dibariki oleh mama pengaruh kita dinilai pulang dari segi puasa asal ada juga sama ini hanya sehari puasa udah berdapat apabila hari raya aja ini dinilai dari segi banyak Quran masa baru juga masa iya kan 2 hari bulan puasa sehari bulan puasa 2 juz hari kedua 3 juz hari ketiga Qurannya disamari sudah. Nah, tapi Allah Subhanahu wa taala masih membuka pintu luas bagi kita orang Islam yang beriman untuk masuk ke dalam surga. Lewat apa? KINT. Bikin logo itu KINT. Lewat apa? Lewat cinta. Berkat kita cinta kepada wali-wali Allah Subhanahu wa taala, berkat kita cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah kumpulkan kita bersama beliau kita di dalam surga. Allah dan Nabi Muhammad seseorang akan dikumpulkan di dalam surga bersama orang-orang kita. Nah mungkin ini hanya mengambil berkat sedikit. Mudah-mudahan kita semua taat diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala baik di dunia ataupun di akhirat. Dan Allah banyak-banyak minta maaf kepada mohon yang sebertaan, lebih khususnya kepada guru-guru Mansato, karena namanya guru-guru Mansato yang sekarang ini adalah guru-guru Bapak Bahari, lagi Bapak setelah di Mantua. Nah, jadi sebenarnya Bapak asal suka duduk di sini, asal ada pantas duduk di sini sebenarnya Bapak, karena guru-guru Bapak banyak di sini kedatangan. Ya, lagi Bapak Bahari setelah di Mantua, guru-guru Bapak banyak di sini pulang mengajar. Kayak Ibu Hajah Mami Bahari belajar apa? Belajar biologi loh sini. Oke. Tahu lawan Lactobacillus protectus itu dari sini dong. Ini bakteri jahat dan bakteri baik ya lawan sini. Nah, yang mana? Nah, jadi sebenarnya Bapak ada banyak di sini termasuk Bapak Maliansa Bahari pernah mengajar Bapak kelas 10 di Mantua belajar BPKN dari lawan sini lawan Bapak Heri belajar fisika. Nah kemudian banyak lawan Pak ini belajar PKN, lawan Bapak Iren belajar akidah alam dan lain sebagainya. Jadi sebenarnya Bapak ada batas untuk di sini untuk menyampaikan. Cuma niat Bapak dalam hati Bapak kali dalam menggurui Bapak kali dalam hendak pembisanya kata sampai wah ini kita konsep naklah dalam menuntut ilmu itu konsep kadida istilah bakas guru kadida sampai apabila mulai Bahari sampai wah ini kita tetap sebagai murid. Jadi doakan orang sebertaan Bapak mendoakan buat piannya sebertaan, mudah-mudahan kita dipanjangkan umur oleh Allah Subhanahu wa taala, sehat badan, dan semoga pandemi yang sedang melanda di negeri kita secara khusus dan di negeri orang Islam secara umum bisa diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allah berikan niat min hadratin Nabi al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli wa barik wa taqabbal wa taqabbal wa amin.
بفضلك وجودك وكرمك وإحسانك بهذه المجلس المطار هداية واصلة ورحمة نازلة بركة شهر وصدقة متقبلة قد ذلك الله إلى حضرة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صاحب الشهادة والشفاعة والعظمى عند الله سيدنا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم وسائر الأنبياء والمرسلين وآل كل وصحبه وقرب التابعين وتابعين ومن أولياء والعلماء والشهداء والصالحين وصلى في سيدنا محمد محمد بن عيسى وسيدنا أبي محمد محمد بن أبي بكر ورسوله والفرح وحبيب علي أبوي أبي الحبيب عبد الرحمن الصمد وحبيب عبد الرحمن الصمراء وحبيب عبد الله العيد الأقطار وحبيب الحبيب أبي بكر بن عبد الله العيد العددي والحبيب عمر المختار وحبيب أبي بكر بن سليم صاحب العينة وحبيب عمر بن عبد الرحمن العطاء صاحب الوادي والشيخ علي بن عبد الله بارز وحبيب عبد الرحمن الجفري وحبيب عبد الله بن علوي الحدد والحبيب علي بن محمد بن مسلم الحبشي وأهل الطريق والصيون من النساء والرجال خصوصا أحمد درجة والحبيب أبي عبد الله محمد بن سليمان الجزري والشيخ محمد البصري والشيخ محمد العازم الدمياطي ثم إلى سلطان الأولياء ثم إلى روح سلطان الأولياء الشيخ عبد القادر الجليل وقطب الأحواس الشيخ محمد شيخ أبي يزيد البستاني وقطب مولانا الإمام أبي محمد بن محمد الغزالي والسيد أحمد الرفاعي والسيد أحمد البدوي والسيد إبراهيم الدسوقي والسيد إبراهيم الخلوتي والسيد عمر الخلوتي والسيد محمد الخلوتي وسيدنا مولانا محمد بن عبد الكريم القادر بن حسن السمن المدني الحبيب الله Siapa Habib Hussein Maulana Warqadam Jakarta Habib Ahmad Rahmatullah Maulana Ambil Maulana Syekh Muhammad Rasyid bin Abdullah Banjari Kalam Fayat Syekh Muhammad Kasful Anwar bin Hadi Ismail Banjari Syekh Zainal Ilmi bin Abdul Samad Al-Banjari Syekh Sayyid Muhammad bin Amir Al-Qadbi Al-Baqir Syekh Muhammad Syarwali Abdul Dangya Syekh Muhammad Sa'arati علي والشيخ محمد سلمان نوريا والشيخ محمد سلمان جاري وسوسنيلا والشيخ محمد زين بن عبد الغني جزاهم الله مرتبولا ثم إلى جميع مشايخنا ومعلمنا ووالدهم وأمتنا وأصهارهم وزاجدهم وأولادهم وذريتهم إلى يوم القيامة ثم إلى والدنا وأمهاتنا وقرابتنا لمن له حق علينا وجميع المؤمنين ومن المسلمين والمسلمات ثم إلى النازائر ولا ذاكر لهم أوصل اللهم ثواب ذلك منا إليهم اللهم اجعل فداء لهم من النار قيلا لهم من النار وعتقا لهم من النار وصدا لهم من النار اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم وعفو اللهم أنزل رحمة والمغفرة والشفاعة والنعمة والبركة على جميع أهل القبور من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات ولا تهتم في غفلة ولا تأخذنا على الرحمة آخر كلامنا عندك هي أجل قولا لا إله إلا الله محمد رسول الله اللهم أحينا بالإيمان وتوفنا مع الإيمان واشرنا بزمرة أهل الإيمان برحمتك يا رحيم يا رحمن ربنا إنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين تقبل الله